Selamat bertemu kembali di podcast DCR. Nah, kali ini, saya akan membahas mengenai, di balik manisnya es krim ais. Nah, seperti yang kita ketahui es krim ais ini, banyak dijual di berbagai tempat di Indonesia ini karena, harganya murah gitu kan. Kita bisa temuin di, warung ataupun bekerja sama di restoran gitu, kalau dessertnya itu disajikan di es krim ais. Nah, tapi ada apa di balik es krim ais itu? Nah, untuk membantu saya di membantu pembahasan saya di malam ini, saya ditemani oleh narasumber, yaitu Bapak Dimpos dan Bu Ratu. Selamat malam Bapak Dimpos Malam dan Bu Bu Ratu. Cindy, apa kabarnya? Ya, oke kita langsung masuk aja ya gitu kan ke pembahasan kasus ini. Nah, jadi yang menarik itu jadi es krim ais, itu kan kita tahu itu manis ya gitu kan, tapi mengapa ada hashtag boycott ice gitu kan ya. Jadi citra manis itu te tidak tercermin di perusahaan itu sendiri ya gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa ngelihat ya, ada video unjuk rasa ya oleh para pekerja ICE kayak gitu. Nah, dari video tadi itu kita bisa ngelihat ya ada banyak keluhan dari para pekerja AIS itu kan, itu berkaitan dengan tenaga kerja gitu kan terutama. Nah, dari segi manajemen bisnis itu sebagai, Bapak Dimpo sebagai ahli di bidang bisnis itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Terima kasih Bu Cindy. Ya, jadi tadi menarik sekali ya pembahasan kita malam hari ini. Tadi sudah kita lihat sedikit video tentang bagaimana adanya unjuk rasa ya, demonstrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja dari PT Alpen Food Industry sebagai produsen daripada ice es krim. Di mana sebenarnya tagline-nya ICE ini sangat menarik ya. Have an ice day katanya. Dia mau meniru selamat semoga memiliki hari yang menyenangkan. Jadi asosiasinya sebenarnya bagus. Namun ternyata di balik asosiasi dan tagline yang bagus itu, kita juga tahu ya bahwa ice cream ini adalah sebagai salah satu sponsor atau donatur utama dalam event-event olahraga internasional seperti Asian Games ya, yang selalu dihelat per 4 tahun sekali di tingkat Asia. Dan kita tahu bahwa ICE ini sebagai sponsor yang rutin di dalam perhelatan internasional itu. Nah, kalau kita merujuk kepada video tadi ya, sebenarnya kalau kita bedah kasus ini, apa sebenarnya kasus yang terjadi di dalam unjuk rasa ini? Jadi memang di internal ICE tersebut, manajemen ICE itu sudah terjadi yang namanya satu exploitation management atau exploitation employee ya, di mana adanya ketidakadilan atau lebih tepatnya labor exploitation oleh manajemen ICE yang mempekerjakan para karyawannya itu di luar dari aturan-aturan dasar sesuai regulasi pemerintah. Antara lain penerapan upahnya itu tidak standar, di bawah daripada UMP.
Bahkan ada beberapa yang kami dapatkan datanya, ternyata menerapkan upahnya itu berbasis jam, hanya Rp10.000 per jam. Itu beberapa dari hasil, investigasi dan data-data yang kami temukan dari, whistleblower dari para karyawan internal, ICE tersebut, maupun dari berbagai media yang sudah mengungkapkan daripada, temuan-temuan, labor exploitation ini. Lalu, yang kedua di dalam internal ICE itu juga sebenarnya ternyata terjadi satu penerapan sistem upah yang tidak adil, unfair wages, di mana ternyata, karyawan-karyawati yang ada di dalam itu, quote unquote itu dipaksa untuk bekerja overtime, melebihi batas waktu kerja normal, tapi diberikan upah dan remunerasi yang tetap standar, tanpa ada overtime, kira-kira seperti itu. Lalu selain itu juga terjadi namanya gender discrimination ya, di mana kami tahu di lantai kerja atau di shop floor-nya itu, kebanyakan kan laki-laki, tapi ada juga karyawan, perempuan yang memang, di lingkungan kerjanya itu tidak baik. Jadi, lingkungan kerjanya itu kan banyak mengandung gas amonia, dan tidak disortir antara pekerja, pria dan pekerja wanita. Akibatnya banyak pekerja wanita yang, menurut pengakuan dan pengungkapan, dari hasil investigasi dan, serikat pekerja menyatakan, wanita-wanita banyak yang mengalami kemunduran, mohon maaf, datang bulannya. Lalu bahkan, ibu-ibu hamil juga terganggu dalam proses, kehamilannya akibat menghirup gas amonia tadi. Nah, ini juga salah satu, hal-hal yang ditemukan dari kasus ICE ini yang mencuat hingga munculnya demonstrasi dari serikat pekerja. Selain itu juga terjadi, isu mengenai kontrak sistem ya, atau sistem, pengupahan kontrak, di mana banyak ternyata workers atau employee-nya itu diikat dalam satu perjanjian kerjasama yang, kontrak antara HRD ICE dengan karyawan. Sebenarnya itu sah-sah saja, nggak ada masalah dalam upah, penerapan karyawan yang sifatnya adalah kontrak. Namun yang jadi permasalahan adalah ternyata, eee, manajemen HRD-nya itu menerapkan, adanya ketidakadilan di mana karyawan kontrak ini tidak diberikan tunjangan BPJS, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ya, dibandingkan staf-staf yang sudah levelnya, middle management up, ke atas, kira-kira seperti itu. Sehingga ini juga menjadi isu, yang mencuat. Di samping, adanya juga mengenai, occupational, safety violation ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat dan kita analisa, kenapa ya, why ini, kenapa ini kasus ini bisa terjadi? Jadi dari analisa kami ya, saya melihat bahwa, kelihatannya manajemen ICE ini, memiliki satu tujuan untuk bagaimana melakukan efisiensi dan mengoptimalkan daripada profitabilitasnya. Mengoptimalkan kinerja keuangan dalam rangka, tentunya mungkin selain memaksimalkan profit dari laporan keuangan, juga mungkin ada, rencana-rencana manajemen untuk melakukan ekspansi. Seperti kita tahu ya bahwa ICE ini salah satu produk es krim yang memang sangat digemarin. Banyak sekali restoran yang sudah menggunakan produk es krim ini sebagai dessert ya, makanan penutup, makanan hidangan, dan banyak disukai semua kalangan, bukan hanya anak-anak ya. Mungkin anak-anak paling banyak yang menggunakan dan paling banyak yang, suka dengan, mengkonsumsi es krim ice ini. Tapi bukan hanya itu, juga orang tua ya, semua semua usia lah saya bisa katakan, dan sudah ada di berbagai restoran, misalnya, restoran Haidilau yang saya tahu ya, dan lain sebagainya itu juga sudah banyak menggunakan es krim ice ini, karena berbagai varian rasa, ada macam-macam tuh ya, ada jagung bakar dan varian-varian sangat inovatif lah, sangat inovasi. Jadi mungkin melanjutkan yang tadi, mungkin manajemen ICE ini, memiliki tujuan bagaimana untuk memaksimalkan, pasarnya lagi. Jadi mereka meningkatkan efisiensi, meningkatkan laba dengan cara-cara mengurangi biaya produksi. Nah, biaya produksi ini yang paling mudah untuk ditekan salah satunya adalah dari biaya, penerapan biaya tenaga kerja tadi. Sehingga dengan mengurangi biaya, tenaga kerja seperti menerapkan di bawah UMP, tadi seperti saya sampaikan hanya Rp10.000 per jam saja, terus diikat dengan satu
bentuk kesepakatan kerja di bawah, meja ya, under table, yang juga mengebiri hak-hak karyawan seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaannya jadi ditiadakan, ya kan. Itu, menjadi satu bentuk, eee, implementasi dari, yang saya katakan ya, harus kita jujur apa adanya, itu yang langkah-langkah yang dilakukan yang menurut saya tidak tepat ya. Tentu kita semua mengetahui itu tidak tepat. Tapi itu kira-kira alasannya untuk mengoptimalkan keuntungan, mengefisiensikan biaya gitu kan, menekan biaya produksi, dengan tujuan supaya lebih expand ke berbagai restoran, mungkin customer, termasuk mengejar target ya, karena target ini khususnya di event-event tertentu seperti olahraga. Kita tahu bahwa ICE ini salah satu sponsorship, utama dalam event Asian Games. Nah, saya kira itu sebenarnya, eee, mereka tidak menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya tadi, dengan bagaimana menjaga stabilitas perusahaan untuk, supaya bagaimana karyawan itu nyaman bekerja, tetap sejahtera, tetap, apa namanya, stabil dalam bekerja ya, sehingga tidak terjadi, hal-hal seperti yang kita kita lihat di video tadi, adanya unjuk rasa dan lain sebagainya, tentu ini merugikan perusahaan ya. Mungkin itu Bu Cindy. Terima kasih Pak Dimpos. Bagaimana kalau menurut Ibu Ratu? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Sebetulnya saya setuju dengan, apa yang dipaparkan Bapak Dimpos sebelumnya. Saya sendiri sebetulnya suka dengan es krim ice. Harganya relatif murah dan rasanya pun juga cukup, enak ya untuk, harga sekian. Nah, tapi berdasarkan pemaparan Pak Dimpos sebelumnya bahwa di balik kemanisan es krim ice tersebut dengan harga yang murah, ternyata ada yang harus dikorbankan dari, dalam hal ini dari kesejahteraan para karyawannya. Saya paham dengan dari sisi bisnis, sebetulnya saya paham akan PT ICE tersebut. Di sisi lain, bisnis tentunya bertujuan untuk meningkatkan profit. Tapi dalam kasus ICE tersebut sangat disayangkan bahwa harga produk tersebut tetap sama, tetap menyenangkan pihak konsumen, dan di sini dalam arti shareholder pun juga dipuaskan dengan tujuan, perluasan pasar tersebut. Namun yang menderita di sini adalah para karyawannya. Dilihat bahwa memang dari video yang ditampilkan tadi terlihat bahwa ada indikasi pelanggaran dari sisi hukum atas hak-hak karyawan yang secara sistematis tidak diberikan atau disediakan oleh PT ICE sendiri. Nah, beberapa contoh yang bisa dilihat dari video tadi dan dari pemaparan Pak Dimpos adalah salah satunya adalah upah yang tidak layak yang diberikan oleh PT ICE. Seperti yang diinfo bahwa upah yang diberikan PT ICE itu adalah 10.000 per jam. Sementara di awal, dari data yang kita dapat, perusahaan menjanjikan adalah di 20.000 per jam. Sementara yang kita sama-sama tahu UMR Cikarang, di mana tempat pabrik ICE berada itu pada tahun 2020 tercatat di angka 4.498.000. Jadi ini merupakan suatu ketimpangan yang jauh dari yang harusnya diterima para buruh tersebut. Nah, tentunya penerapan yang dalam hal ini saja sudah melanggar hukum. Tentunya hal ini juga melanggar etika dalam bermoral, dalam hal ini adalah dalam bisnis. Yang diterapkan ICE ini sangat bertentangan dengan etika-etika moral, yang mana hal ini berdampak pada, selain upah, berdampak pada keguguran terhadap buruh wanita yang sedang hamil. Sebetulnya ini kan adalah hal kemanusiaan, di mana kebutuhan basic berupa upah yang layak dan keamanan kondisi lingkungan kerja, hal ini tidak dapat di-provide oleh ICE. Sehingga tentunya dari sisi etika dan dari sisi hukum, ini sudah sangat dinilai melanggar. Mungkin begitu Bu Cindy dari sisi hukum. Oke, jadi tadi
ada beberapa ya pelanggaran yang dilakukan oleh PT AIS itu yang paling dominan tadi disebutkan itu adalah upah tenaga kerja, lalu ibu-ibu hamil yang keguguran itu kan berarti ada masalah di perlindungan ya, perlindungan, ketenaga kerjaannya ya gitu kan. Perusahaan tadi kan, tujuannya salah satu tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan ya gitu kan. Nah tapi dia, tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya gitu kan. Jadi tadi ada yang, memberikan upah yang tidak layak dan, tadi masalah di kesejahteraan karyawan, khususnya para wanita gitu kan dengan dia yang ada kasus ibu hamil gitu kan atau, yang katanya cutinya susah gitu Betul. kan ya. Nah itu kan kita bisa ngelihat kalau perusahaan itu seperti tidak beretika gitu kan. Nah, Iya. kalau menurut teori, itu bagaimana ya, teori-teori etika apa gitu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh AIS ini ya, Pak? Ya, terima kasih Bu Cindy. Kegagalan manajemen tadi dalam menerapkan satu remunerasi yang tepat sesuai aturan yang berlaku di Cikarang khususnya, ya kan. Lalu tadi juga adanya satu inequality dari ketidakadilan gender ya, di mana dalam ruangan yang memang lingkungan kerja yang sudah tidak layak, katakanlah hanya bisa laki-laki yang lebih lebih layak menggunakannya dan karena syarat dengan gas amonia dan soda api dan lain sebagainya, ternyata perusahaan wanita pun, perempuan pun ditempatkan di ruangan yang sama ya kan. Belum lagi tadi masalah eee, adanya satu ketidakadilan dalam hal BPJS. Bagi karyawan-karyawan yang bekerja. Ini juga sangat membahayakan sekali karena once ada kecelakaan kerja, itu apalagi tidak disupport, dilengkapi dengan BPJS, ya tentu itu akan sangat fatal akibatnya bagi si karyawan tersebut. Ya, karena tidak ada proteksi apapun, tidak ada jaminan apapun, baik itu dalam bekerja ya, karena tidak di-cover dengan BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Nah, menyangkut teori etika, saya sependapat dengan Ibu Cindy ya, setidaknya kalau kita bisa pilah dan bedah, itu ada 4 ya, ada 4 teori etika yang bersesuaian dengan, kasus AIS ini. Kalau saya bisa bedah yang pertama itu adalah, lebih kepada teori self ethical egoism ya, di mana kalau kita pahami bersama bahwa PT AIS, PT AFI ya, Alpen Food Industry atau AIS Management ini, lebih mengedepankan emosi dan, egoismenya. Mereka tidak melihat, eee, mereka hanya memikirkan, konsekuensi atau tujuan dari jangka pendek perusahaan. Jadi secara instan mungkin mereka masih berpandangan, penghematan atau efisiensi itu dilakukan dengan cara menghemat cost atau biaya. Biaya yang paling mudah dihemat adalah biaya tenaga kerja. Dengan menerapkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, itu, akan tercipta, profit atau laba untuk bisa ekspansi dan seterusnya, memuaskan daripada customer, seolah-olah meningkatkan laba atau profit bagi shareholder dan seterusnya. Jadi saya lebih melihat bahwa ini adalah sangat bersesuaian dengan teori etika ethical egoism ya, di mana, manajemen AIS nyata sekali melakukan, praktik-praktik, pelanggaran etika tersebut. Lalu yang kedua, jelas, tindakan dan, peristiwa yang terjadi di lingkungan internal AIS ini adalah sangat sesuai dengan teori etika, virtue. Karena secara, teori kebajikan, ya itu menyatakan bahwa, eee, tidak tepat melakukan satu, tindakan-tindakan yang melawan human rights atau hak asasi manusia. Itu adalah prinsip dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk dalam hal ini adalah karyawan, employee, untuk memiliki satu hak-hak yang melekat, apalagi sudah diatur di dalam satu undang-undang ketenagakerjaan ya, ya tentu ini sangat, tepat dan sangat relevan dengan teori etika virtu.
Lalu yang ketiga adalah sangat bersesuaian dengan teori etika deontologis, di mana teori etika deontologis ini mengedepankan bagaimana prinsip-prinsip moralitas dalam bekerja, dalam setiap prosedur dan langkah-langkah dalam proses-proses pekerjaan, proses-proses satu industri, proses-proses dalam pengambilan keputusan, itu adalah teori etika deontologis. Sehingga kasus AS ini dapat kita lihat dari sudut pandang prinsip teori etika deontologis ya, bahwa ini jelas banyak hal-hal moralitas yang dilanggar di dalam. Dan yang terakhir saya melihatnya memang kalau kita bicara dari point of view customer atau pelanggan dari es krim Ais maupun point of view dari shareholder, pemilik daripada PT AFI ya. Dalam hal ini tadi saya baca di video adalah ada sahamnya dari Singapura ya. Mungkin juga ada investasi dari Singapura yang masuk juga ke dalam saham kepemilikan di PT AFI. Itu jelas sekali bahwa mereka tidak menerapkan daripada prinsip-prinsip teori etika yang 4 tadi ditambah utilitarianisme. Karena teori etika utilitarianisme ini mungkin dari point of view customer itu seolah-olah benar. Karena memuaskan atau melengkapi atau memenuhi kebutuhan daripada demand consumer ya, demand customer, kebutuhan dari restoran-restoran dan lain sebagainya sebagai dessert ya kan. Tapi lalu juga di samping itu secara profit mungkin itu memuaskan ya, memuaskan golongan terbesar, dalam hal ini mungkin pemilik saham daripada Ice Group itu sendiri. Nah, tapi tentu point of view ini sekali lagi adalah pendekatan dengan melihat dari sudut pandang consumer maupun dari sudut pandang dari pemilik modal atau shareholder daripada Ice tersebut. Menurut saya ada 4 teori ya. Jadi yang tadi pertama self-ethical egoism, yang kedua adalah teori etika virtue atau kebajikan, dan yang ketiga adalah teori deontologis, dan yang keempat ini sangat bersesuaian dengan teori etika utilitarianisme kalau kita melihat dari kacamata sebagai customer maupun dari sisi shareholder, di mana mereka hanya berpikir bagaimana barang tersedia saat dibutuhkan, bagaimana tamu-tamu mereka baik itu di restoran ataupun dimanapun ya yang menggunakan produk Ice sebagai dessert ataupun sebagai produk beverage dan bagian dari pelengkap makanan dan minuman, itu terpenuhi semua kebutuhannya tanpa memikirkan bagaimana prosesnya, dari mana sumbernya, proses-proses yang dilalui apakah sudah memenuhi seluruh prinsip-prinsip etika bisnis dan lain sebagainya ya. Menurut saya itu Bu Cindy. Mungkin bisa ditambahkan dari Bu Ratu. Baik, terima kasih Pak Dimpos. Sebetulnya untuk pemaparan atas teori etika itu sudah cukup jelas dijelaskan oleh Pak Dimpos. Tapi mungkin saya ingin menggarisbawahi sedikit terkait utilitarianisme. Ini cukup menarik perhatian saya tadi. Prinsip utilitarianisme ini sebetulnya jika diterapkan oleh ICE akan sangat berdampak kepada kepuasan para karyawannya. Hal ini panjang buntutnya sebetulnya. Karyawan akan merasa dihargai atas kinerjanya. Karyawan akan merasa mempunyai rasa kepemilikan atas perusahaan itu. Jadi karyawan pun juga akan mempunyai koneksi yang erat dengan perusahaan tersebut. Tapi di sini yang terjadi kan keterbalikannya. Sehingga muncullah aksi demo yang dilakukan para karyawan dan buruh tersebut. Seperti itu kalau dari sisi pandang saya, Bu Cindy. Jadi ada yang menarik perhatian saya nih. Jadi ada beberapa teori etika dan ada beberapa justifikasi ICE itu melakukan beberapa pelanggaran etika tuh karena apa? Yang pertama itu self egoism ya. Jadi dia hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Jadi dia untuk mementingkan keuntungan perusahaan sendiri gitu kan tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan. Nah, ada teori satu lagi tadi teori utilitarianisme. Nah, itu ICE itu jadi punya pandangan bahwa
dia menyenangkan pihak konsumen ya, gitu kan ya. Tapi dia lupa bahwa ada pihak lain yang sengsara di atas itu, yaitu tenaga kerjanya sendiri, gitu kan. Nah, jadi di prinsip utilitarianisme tadi, itu ada suatu pihak yang mementingkan kesejahteraan orang banyak. Nah, orang banyak itu dari konsumen, tapi pekerjanya tidak. Begitu ya, Pak, ya Iya, tadi ya? betul Bu Cindy. Nah, oke, itu tadi berkaitan sama teori etika. Nah, ini kan kasusnya AIS dan tenaga kerjanya. Nah, kalau berkaitan dengan tenaga kerja itu kan berarti ada undang-undang yang melindungi itu kan. Seperti yang Betul. kita ketahui kalau di Indonesia itu kan ada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, dari segi undang-undang ini, bagaimana ini perlakuan PT AIS terhadap para karyawan ini? Apa saja yang kira-kira dilanggar oleh PT AIS? Sebetulnya saya izin menjawab dari sisi hukum. Bu Cindy sempat menyebutkan tentang UU Ketenagakerjaan. Betul, dalam hal ini banyak pasal-pasal yang telah dilanggar AIS dalam hal UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, beberapa pasal tadi kan sudah sempat di-highlight bahwa yang menjadi pokok utama permasalahan adalah upah yang tidak layak, buruh wanita yang keguguran, lalu kondisi kerja yang tidak aman, serta remunerasi dalam hal ini BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan jaminan atas kecelakaan kerja yang tidak diberikan oleh PT AIS. Nah, jika berdasarkan UU Ketenagakerjaan, PT AIS dinilai telah melanggar pasal nomor 88 dan 90. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan gaji atau upah yang layak. Seperti yang sempat kita diskusikan sebelumnya, PT AIS hanya memberikan upah secara aktual 10.000 per jam kepada buruhnya. Sementara para buruh sebelumnya dijanjikan di angka 20.000 per jam. Yang mana sebetulnya ini pun masih jauh dari UMR yang seharusnya diterima oleh para pekerja. Nah, lalu yang kedua terkait perlindungan pekerja serta penyediaan kondisi lingkungan kerja yang layak, hal ini juga telah dilanggar oleh AIS. Pasal yang dilanggar oleh AIS di sini adalah pasal nomor 76 dan 82 yang mengatur perlindungan untuk pekerja perempuan, terutama untuk fasilitas cuti dan perlindungan kesehatan. Nah, pada penemuan saya sebelumnya bahwa dari pihak AIS itu tidak memberikan cuti yang seharusnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, terutama cuti bagi ibu hamil. Cuti ibu hamil dalam UU Ketenagakerjaan itu diatur 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Nah, hal ini tidak diberikan oleh PT AIS. Lalu yang kedua, untuk wanita haid itu seharusnya mendapatkan cuti 1-2 hari pada awal periode menstruasi. Namun hal ini juga tidak diberikan oleh PT AIS. Dan yang paling fatal menurut saya adalah perlindungan terhadap lingkungan kondisi kerja yang aman dan remunerasi kesehatan yang tidak diberikan. Seperti yang diinfokan Pak Dimpo sebelumnya, bahwa pabrik PT AIS sendiri pada hakikatnya tiap harinya itu para buruh terkena paparan gas alkali, lalu soda api yang tentunya sangat berbahaya jika hal tersebut setiap harinya dikonsumsi oleh mereka secara penghirupan udara. Nah, ini saja sebetulnya sudah berbahaya untuk manusia dengan kondisi normal. Terlebih dalam hal ini banyak buruh wanita yang sedang hamil. Nah, hal ini tentunya berdampak kepada efek kurang lebih tercatat 13 buruh wanita mengalami keguguran selama kurun waktu kurang dari 5 tahun. Nah, hal ini kan membuktikan bahwa ada apa dengan kondisi lingkungan pabrik PT AIS tersebut.
itu banyak sekali ya pelanggaran yang dilakukan oleh PT ICE ini, yang melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, harusnya harusnya kalau melanggar itu kan ada konsekuensi hukumnya ya gitu kan. Itu bagaimana Bu? Berarti, ada banyaknya yang dilanggar berarti dia punya konsekuensi hukum ya? Setiap hukum yang berlaku pasti ada konsekuensinya, seperti yang Ibu Cindy informasikan. Nah, jika hal ini terbukti di pengadilan, sebetulnya efek bagi perusahaan ICE itu lumayan berat ya, dalam hal sanksi dan denda. Nah, jika perusahaan terbukti melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, ada kemungkinan dari perusahaan mungkin akan terjerat tuntutan denda sebesar 100 sampai 400 jutaan dan tuntutan kurungan pidana di 1 sampai 4 tahun. Nah, hal ini lumayan riskan ya untuk suatu perusahaan sebesar PT ICE gitu. Nah, terlebih jika memang hal ini terbukti secara sistematis dilakukan terus-menerus oleh PT ICE akan terancam untuk kehilangan hak izin usahanya di Indonesia. Dilihat tadi penanaman modalnya asing ya, dari Singapura kalau nggak salah. Ini tentunya akan sangat riskan bagi PT ICE sendiri sepak terjangnya di Indonesia. Itu tadi hukum di Indonesia kan ya. Nah, selain itu ada juga kan hukum internasional ya yang mengatur, hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja, yaitu kan ada United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights atau disingkat UNGP. Nah, itu kan ada 3 pilar ya, yang pertama proteksi, terus penghormatan, lalu perbaikan. Nah, itu bagaimana ya Pak kaitannya antara perlakuan oleh PT ICE ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang ada di UNGP tersebut? Ya, jadi memang ada 3 prinsip dasar ya, dari melanjutkan penjelasan dari Bu Ratu tadi. Kalau di Indonesia jelas ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya kan? Ada regulasi yang mengatur. Sebenarnya secara universal ya, karena kita bicara dalam kehidupan sebagai multinasional, internasional ya, itu sudah ada PBB atau United Nations, itu sudah ada tadi sampaikan Bu Cindy, ada UNGP. Ada 3 prinsip utama sebenarnya yang sudah ditetapkan oleh PBB dalam hal ini melalui UNGP tadi. Yang pertama adalah prinsip state duty to protect. Ya, state duty to protect ini adalah kewajiban bagi perusahaan untuk memproteksi seluruh karyawan ya. Dalam hal ini adalah tentu karyawan PT ICE ini itu harus menjadi satu aset dari perusahaan yang harus diberikan proteksi sebagai bagian dari entitas bisnis maupun proses-proses bisnis yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di PT AFI, Alpen Food Industry. Lalu yang kedua ada prinsip namanya customer corporate response to respect human rights ya. Itu adalah bagaimana perusahaan itu memiliki kewajiban dan obligation untuk menghormati prinsip-prinsip dasar human rights, hak-hak asasi maupun hak-hak yang melekat dalam individu, khususnya seorang karyawan. Itu sangat penting sekali. Lalu prinsip yang ketiga adalah access to remedy. Access to remedy ini adalah bagaimana prinsip-prinsip perusahaan harus menyediakan saluran atau akses bagi karyawan-karyawan sebagai korban ya, yang sudah mengalami korban human violation ataupun human rights-nya yang sudah terabaikan ya kan. Bagaimana untuk proses healing, proses pemulihan, proses untuk mereka mendapatkan kembali pemulihan dari case yang terjadi tadi akibat human rights violation tadi. Nah, dari ketiga aspek tersebut ya, mulai dari pernyataan tugas untuk memproteksi, ya kan, kewajiban untuk memproteksi karyawan, lalu yang kedua penghormatan bagi hak-hak dasar
human rights yang melekat bagi seorang employee, dan yang ketiga tadi akses untuk pemulihan dan suaka bagi korban-korban tadi untuk memperoleh healing dan uh, pemulihan tadi ya. Itu di dalam kasus ICE ini sepertinya kita belum menemukan. Kita belum menemukan adanya satu penerapan prinsip-prinsip dasar yang adalah sifatnya universal, karena ini sudah diatur oleh United Nations melalui UNGP tadi seperti yang disampaikan Bu Cindy, dan saya kira ini adalah satu challenge yang harus segera dibenahi di internal ICE ya, khususnya PT AFI tadi. Sebetulnya saya setuju, UNGP ini pada dasarnya sangat berguna untuk menjaga transparansi dan tanggung jawab perusahaan, terutama di hubungan internasional ya dalam bisnis. Di sini UNGP mengatur berbagai negara, memberikan rekomen bagaimana tanggung jawab sosial itu ditegakkan di setiap perusahaan. Nah, sebetulnya jika PT ICE dalam hal ini mengabaikan prinsip-prinsip yang sudah diinformasikan sebelumnya, ada 3 prinsip: proteksi, penghormatan, dan perbaikan. Nah, jika PT ICE mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, bukan hanya dari segi etika saja menurut saya yang terganggu, Pak. Nah, tapi di sisi lain mereka juga menghadapi resiko kehilangan pelanggan setia mereka. Jadi prinsip-prinsip UNGP ini bisa membantu perusahaan mengelola hubungan yang lebih positif antara perusahaan dan konsumennya ya, begitu ya Bu ya? Betul, Ya, Bu tepat Cindy. sekali Bu Cindy. Jadi prinsip-prinsip UNGP ini kalau dilaksanakan dalam korporasi ya, khususnya dalam hal ini adalah PT AFI, itu tentunya menunjukkan bahwa PT AFI akan berkomitmen terhadap bagaimana melaksanakan prinsip-prinsip human rights dari para karyawannya, yang tentunya efeknya akan sangat bagus bagi pertumbuhan kinerja keuangan, khususnya reputasi dari citra PT Alpen Food Industry itu sendiri. Dengan UNGP ini perusahaan itu bisa menunjukkan komitmennya dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan ya Pak ya, gitu kan, yang dan pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap reputasi bisnisnya ICE itu sendiri ya. Dari segi hukum bagaimana Ibu Ratu? Baik, menarik. Kalau dari segi hukum mungkin tadi sudah sempat kita bahas sama-sama. Banyak pasal yang dilanggar dan tentunya pelanggaran pasal berefek kepada denda yang lumayan banyak dari perusahaan ke negara. Dan dalam hal ini para buruh juga melakukan demonstrasi yang mana menuntut untuk pergantian upah yang sesuai serta kompensasi. Hal ini juga membuat ICE pasti mengeluarkan sejumlah dana yang cukup signifikan. Jadi bisa dibilang dari sisi ICE, tujuan awal sebetulnya adalah untuk memangkas biaya. Dengan yang mereka lakukan kepada para buruhnya adalah tujuannya memangkas biaya untuk meningkatkan profit. Tapi dampak yang terjadi ketika kasus ini lama-kelamaan terus bergulir dan akhirnya terkuak ke publik adalah ditemukan banyak pelanggaran sehingga PT ICE harus bertanggung jawab secara nominal kepada negara, bertanggung jawab juga kepada para buruh, dan di sisi lain yang paling krusial menurut saya adalah ketika dari kasus yang bergulir ini dari tentunya Kementerian Ketenagakerjaan khususnya akan menentukan untuk langkah selanjutnya melakukan audit ketenagakerjaan pada perusahaan tersebut serta melakukan investigasi mendalam dari pihak berwenang. Nah, masalahnya ini seperti yang diinformasikan ada unsur investasi Singapura dalam PT ICE di Indonesia ini ya. Nah, hal ini sebetulnya bisa menjadi sangat serius. Ditakutkannya hal ini berdampak sebetulnya efeknya akan menjadi domino kepada seperti yang diinfokan Pak Dimpos tadi, kepada para shareholder-nya juga. Dan di sini dalam proses
manufacture sebetulnya. Yang saya tangkap itu setiap hari sebetulnya harus terdapat produksi. Nah, jika suatu produksi itu stop, dalam hal ini buruh melakukan demonstrasi, biaya tetap akan keluar. Jadi sebetulnya dengan kasus ICE yang bergulir ini, biaya yang dikeluarkan ICE tuh cukup banyak. Ditambah investigasi yang jika dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun kepolisian yang berwenang, ditakutkan itu akan menghambat lebih jauh terhadap produksi ICE. Karena dari sisi hukum perusahaan itu tidak hanya beresiko didenda atau hukuman, tapi dia juga nanti akan ada audit mendalam gitu ya dari pihak yang berwenang gitu kan. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi kestabilan operasional di PT AIS. Jadi jika audit atau investigasi itu terus dilakukan, PT AIS itu kan harus siap mengalokasikan sumber daya ya gitu kan ya untuk menangani hal tersebut gitu kan. Itu kan pada akhirnya dapat mengganggu operasional gitu kan di aktivitas produksinya. Nah, apalagi kalau para media dan masyarakat itu mulai menyoroti kasus ini gitu kan. Si perusahaan mendapatkan tekanan sosial dari publik gitu. Nah nah, jika ini kan sudah terlanjur basah. Nah, apakah ada kemungkinan PT AS ini bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra dia yang sudah terlanjur negatif tadi? Saya merasa itu tentu masih ada peluang ya, masih ada peluang dan kesempatan yang baik bagi ICE untuk melakukan reformasi dan pembenahan-pembenahan terhadap kasus yang sudah terjadi saat ini. Mereka bisa melakukan reformasi kebijakan internal ya. Jadi sebenarnya sebelum masuk kepada teknisnya ada 3 prinsip penyelesaian masalah-masalah isu-isu etika ini. Yang pertama adalah prinsip berbasis kepada aturan. Menurut saya ini bisa dilaksanakan, di mana bagian human resource dan top management, nah ini harus sampai kepada level CEO nih. Karena ini pasti sampai pemutus kebijakan tertinggi, pemilik kebijakan tertinggi pasti tahu dan harus memiliki willingness untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi prinsipnya adalah berbasis aturan. Seluruh kebijakan manajemen PT AFI harus berbasis kepada peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan prinsip-prinsip UNGP yang 3 poin tadi. Lalu yang kedua ada kita juga mengenal istilahnya golden rules, di mana bagaimana perusahaan ingin diperlakukan oleh karyawannya, maka seharusnya seperti itu juga lah artinya PT AIS memperlakukan karyawannya. Jadi golden rules prinsip ini adalah menyatakan bagaimana kita ingin ditreatment oleh seseorang, maka kita harus mentreatment orang tersebut seperti sebagaimana kita hendak ditreatment. Jadi kalau pola pikirnya saat ini sudah banyak berubah ya, bergeser untuk proses bisnis yang berjalan saat ini. Jadi dari sebelumnya itu mungkin hanya orientasi kepada revenue, laba dan lain sebagainya. Namun saat ini konsumen, publik itu sudah lebih memverifikasi, mempelajari, mengidentifikasi bagaimana perusahaan itu melakukan bisnisnya dari prinsip-prinsip bukan hanya dari ekonominya saja, bukan dari seberapa labanya, seberapa kinerja keuangannya, tapi juga bagaimana dari report-report lain. Kita mengenal ada triple bottom level ya, triple bottom line report yang menerjemahkan bahwa laporan perusahaan itu ada 3. Ekonomi tentu ada tripod, lalu ada laporan sosial dan juga lingkungan, dalam hal ini laporan sustainability. Jadi dunia sudah makin berubah. Tentu pendekatan-pendekatan dan bagaimana manajemen berperilaku itu juga harus sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana masyarakat, konsumen, publik berhak dan secara transparan bisa mengidentifikasi sejauh mana perusahaan itu sudah melakukan aktivitas bisnisnya berdasarkan triple bottom line report tadi. Nah, disinilah AIS harus berbenah, melakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari perbaikan kebijakan tadi ya, berbasis kepada aturan,
lalu memperbaiki lingkungan kerja, environmental yang diperbaiki, lalu bagaimana men-treatment karyawan dengan gender laki-laki terhadap gender yang perempuan juga harus ada penyesuaian-penyesuaian khusus terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Faktor-faktor kelonggaran itu harus diantisipasi dan dibenahi semuanya. Serta bagaimana melakukan dialog ya, membuka dialog dengan karyawan, dengan serikat buruh, mengundang komunitas-komunitas buruh ya dan masyarakat-masyarakat yang peduli dengan isu-isu ketenagakerjaan ini untuk bersama-sama menjadi satu bagian dari solusi. Sehingga adanya dialog, mengidentifikasi segala permasalahan, dan adanya komitmen manajemen untuk memperbaiki seluruh permasalahan yang ada itu adalah kunci sukses keywords untuk key takeaway daripada penyelesaian masalah ini. Saya kira ini adalah langkah-langkah yang penting dilakukan agar publik dan masyarakat luas juga bisa melihat bahwa PT AFI, PT Alpen Food Industry ini memang memiliki komitmen dan keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga citra dan reputasi perusahaan bisa kembali positif ya. Saya kira itu. Dari berbagai langkah-langkah tadi, itu langkah proaktif yang dilakukan oleh manajemen, itu bisa mengembalikan kepercayaan karyawan. Itu jadi lebih baik lagi ya, gitu kan. Dari apalagi masyarakat sekarang itu kan lebih kritis, gitu kan. Dikit-dikit protes, dicari tahu kayak gitu. Nah, jadi dengan reformasi ini, AIS itu mendapatkan peluang untuk menampilkan komitmen dia supaya menjadi perusahaan yang lebih bertanggung jawab sehingga ke depannya akan operasionalnya itu tuh bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama ya, atau dengan kata lain berkelanjutan seperti yang disebutkan oleh Pak Dimpos tadi kan ya, gitu kan, salah satunya berkelanjutan. Selain memperbaiki citra perusahaan, ini juga akan menciptakan peluang untuk membuat lingkungan kerja yang lebih sehat ya Pak ya, gitu kan, supaya dan nantinya akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan lebih stabil, gitu ya Pak ya, intinya tadi ya. Betul. Nah, dan dari segi hukum, nah dari Bu Ratu tadi udah menjelaskan ya bahwa nanti ada impact ke denda atau hukuman gitu kan dari pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi jika perusahaan atau PT AIS ini bisa menghindari apa yang mereka lakukan sebelumnya gitu kan, mereka mencegah gitu kan, sudah tahu seperti itu tidak boleh gitu kan. Nah, jika mereka bisa mencegah, nah itu akan melindungi mereka terhadap gugatan di masa yang akan datang gitu kan. Nah, apalagi dengan disebutkan oleh Pak Dimpos tadi ada masalah whistleblower ya. Kalau masalah internalnya belum diatasi, maka itu akan ke blow up ke eksternal, yaitu yang kita lihat tadi kan unjuk rasa. Itu kan berarti salah satu contoh bahwa whistleblower internalnya kurang sehingga ke blow up ke luar gitu kan ya. Nah, jadi dengan upaya-upaya itu tadi, itu bisa memperbaiki situasi ya Pak ya, ya Bu Ya. ya tadi ya. Jadi ya benar ya. Jadi artinya begini, ini kan sekarang zamannya sudah serba digital ya. Mungkin saya yakin semua perusahaan saat ini berkompetisi untuk mewujudkan transparansi, untuk mewujudkan reputasi yang baik, yang citra yang positif ya. Sehingga dalam kasus AIS ini saya melihat bahwa bagaimana peranan daripada top manajemen harus melihat karyawan dan employee-nya itu sebagai aset, sebagai partner, bukan hanya sebagai entitas sumber daya yang digunakan untuk mengelola activity dan lain sebagainya. Tapi sudah lebih jauh, lebih dalam bagaimana memandang sebagai partner bisnis. Sehingga dengan menumbuhkan satu dialog, satu sistem internal yang sehat, mekanisme whistleblowing yang sehat, lalu juga manajemen peka dan mau mendengar serta mau memperbaiki segala kebijakan-kebijakan yang
betul-betul, pro dan memperhatikan keluhan-keluhan karyawan, mulai dari remunerasi harus standar, lalu lingkungan kerja yang sehat, ya kan, serta juga kesetaraan keadilan daripada, gender dan seterusnya, itu akan memunculkan namanya loyalitas dan dedikasi serta, job satisfaction ya, yang tentunya akan memotivasi karyawan ini untuk memberikan kinerja dan performance yang jauh lebih baik lagi. Nah, performance dan, kinerja yang lebih baik ini tentunya akan, berimplikasi kepada, eee, performance perusahaan yang bisa mencapai target, di mana karyawan tidak lagi sebagai objek atau sebagai pelaku yang disuruh-suruh, tapi sudah tumbuh satu budaya, satu sense of belonging, satu rasa kepedulian, rasa memiliki dari karyawan untuk bagaimana melihat perusahaan tempatnya bekerja itu merupakan satu, eee, rumah yang benar-benar nyaman, yang memperhatikan kebutuhan mereka, minimal fair sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, UMP misalnya dan seterusnya, BPJS diberikan dengan baik, ya kan? Eee, dan juga perusahaan mengambil margin yang wajar. Saya kira akan terjadi lompatan-lompatan kinerja ekonomi sebagai bagian, dari perbaikan-perbaikan dan adanya sense of belonging serta culture yang terbangun dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan tadi seperti saya sampaikan berbasis pada aturan dan golden rules ya, yang menyebabkan karyawan itu termotivasi dan memberikan performance yang baik. Pada akhirnya pasti PT Alpen Food Industry akan semakin lebih baik ke depan dan akan menjadi perusahaan yang dibanggakan oleh para karyawannya karena sudah tercipta satu, sense of belonging tadi dan produktivitas karyawan juga akan meningkat. Jadi diskusi malam ini itu akan memberikan kita wawasan, tentang pentingnya etika bisnis, dalam tanggung jawabnya antara perusahaan dan karyawan. Nah, dari kasus ini tuh kita bisa ngelihat bahwa perusahaan itu akan menghadapi resiko yang lebih besar jika dia mengabaikan, etika bisnis. Nah, sebagai penutup diskusi kita malam ini, boleh saya mendengar key takeaways dari Pak Dimpos dan Bu Ratu? Mungkin, dari saya jika berbicara secara hukum, sebetulnya UU Ketenagakerjaan hukum di Indonesia itu adalah mengatur bagaimana sebuah organisasi atau suatu bisnis dengan, para stakeholder, kalau dalam kasus ICE ini mungkin kita akan menyoroti bagian karyawannya, itu berlangsung secara harmonis. Sebetulnya adanya UU adalah sebagai peraturan untuk menjaga keharmonisan tersebut, di mana masing-masing pihak mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai porsinya masing-masing. Nah, mungkin setiap bisnis tentunya harus tunduk pada aturan hukum tenaga kerja, terutama untuk melindungi hak-hak karyawannya. Nah, mungkin saya izin, berbicara dari perspektif, teori etika deontologis. Nah, teori etika deontologis itu yang mengedepankan bagaimana suatu peraturan dibuat sebaik mungkin, sesuai mungkin, dan kegagalan ICE dalam memenuhi kewajiban ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap standar etis yang seharusnya menjadi fondasi perusahaan. Sebetulnya selain deontologis, di sini UU Ketenagakerjaan juga menjadi suatu bentuk nyata atas teori etika deontologis ini. Nah, UU ini sebetulnya menjadi prinsip utama para pelaku usaha serta para karyawan di Indonesia untuk menjalankan suatu bisnis secara keberlanjutan. Nah, suatu bisnis ini sebetulnya bukan hanya mengejar profit semata, karena kalau profit semata dengan menurunkan cost gaji karyawan saja sebetulnya sudah profit kan. Tapi kan itu temporary atau sementara. Nah, sebetulnya secara jangka panjang, alangkah baiknya dari perusahaan itu menjaga reputasi bisnis mereka untuk memastikan kesejahteraan karyawan dan stabilitas perusahaan. Menurut saya itu dulu yang harus dijaga dari suatu perusahaan,
sebelum akhirnya perusahaan tersebut memutuskan langkah selanjutnya untuk membuka peluang pasar. Nah, saya melengkapi sedikit yang disampaikan Ibu Ratu ya. Key takeaway yang dari saya memang harus ada kesetimbangan antara kebutuhan perusahaan untuk mengejar profit ya, memaksimalkan margin, memaksimalkan profit, meningkatkan laba, harus seimbang dengan bagaimana mewujudkan kenyamanan, kesejahteraan, serta lifelong employment di dalam perusahaannya itu. Menurut saya itu kata kunci yang penting, supaya seluruh proses aktivitas bisnis perusahaan itu bisa berjalan secara baik, good governance ya, tata kelolanya baik, sehat, juga terjadi satu equality, keadilan, dan tumbuh motivasi dan kepercayaan. Kepercayaan itu sangat penting. Kepercayaan itu akan menumbuhkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja karyawan yang optimal. Kinerja yang optimal tentunya akan menghasilkan satu produktivitas kerja yang maksimal juga. Saya kira itu mungkin key takeaways yang menjadi kata kunci, dan ini akan menghasilkan niscaya akan menghasilkan satu perbaikan dalam tata kelola yang pada akhirnya akan memulihkan reputasi citra perusahaan yang baik. Nah, tadi itu pandangan hukum dan pandangan dari segi bisnis gitu kan. Nah, tapi jika kita melihat secara karakter di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Kalau kepemimpinannya itu yang bagus di dalam perusahaan itu, yang mempunyai integritas dan tanggung jawab moral gitu kan, itu mungkin bisa mencegah dari apa yang dilakukan oleh ICE tadi kan ya gitu kan. Nah, berarti intinya di tiap-tiap orang gitu kan, kalau pakai teori yang sudah disebutkan oleh Pak Dimpos tadi, yaitu teori virtue ethics itu atau teori kebajikan. Jika para pemimpinnya atau para manajemen di PT ICE ini menerapkan prinsip-prinsip moralitas di dalam dirinya sendiri atau di dalam karakternya itu mungkin bisa mencegah aktivitas atau tindakan yang tidak bermoral seperti yang telah kita bahas tadi ya. Jadi dari diskusi kita malam ini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya antara perusahaan menyeimbangkan efisiensi biayanya tadi dengan tenaga kerjanya. Dari pandangan utilitarianisme itu dia menyenangkan pihak yang lebih besar, yaitu konsumennya, tapi ada yang dikorbankan yaitu tenaga kerjanya. Nah, tapi jika dia melanggar prinsip etika bisnis itu, nah ini akan berdampak lebih luas. Akan berdampak selain citra perusahaan juga berdampak pada stabilitas bisnisnya. Nah, tapi seperti yang telah dibahas oleh Pak Dimpos tadi, tetap ada kesempatan kedua ya Pak ya, untuk mengatasi apa yang sudah terjadi tadi. Jadi terima kasih Pak Dimpos, Bu Ratu atas insight-nya malam ini yang sangat berharga, Terima kasih Bu Cindy. sangat Terima bermanfaat kasih, Bu Ratu. sekali. Semoga podcast ini bisa memberikan kita manfaat dalam memahami pentingnya etika dalam bisnis. Sampai jumpa. Terima kasih.